Pak Niko, thank you. Nah, hari ini tuh Rankia berkolaborasi dengan Pilar Mas. Namun sebelumnya Rankia Indonesia ini apa sih? Rankia Indonesia adalah komunitas finansial global dengan jutaan anggota di berbagai negara. Nah, kami hadir di Indonesia untuk memberikan informasi terpercaya, analisis pasar, edukasi keuangan, dan rekomendasi terbaik. Kami berusaha membantu Anda untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Oke, aku Alvinta. Kita akan mulai pembahasan untuk webinar di sore ini. Kayak kita tahu ya Pak, IHSG mungkin sejak awal Februari cukup bergejolak. Misalkan 2 pekan lalu IHSG terus merah, kemudian beberapa hari ini IHSG hijau kembali. Namun kalau kita lihat dari awal tahun IHSG sudah mengalami pelemahan sekitar 3,99%. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian, Pak Niko bisa mohon dielaborasi seperti apa sih kondisinya dan bagaimana sih investor harus menanggapinya, apalagi untuk investor pemula. Oke, baik Avinta. Jadi Vinta, sebelum mulai kita coba, aku izin untuk melakukan share screen ya Vinta ya. Boleh, silakan Pak Niko. Siap. Baik teman-teman semuanya, ini adalah market outlook kami tahun ini yang dimana judulnya terinspirasi dari sebuah film begitu ya teman-teman. Judulnya adalah Ride or Die begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman, sebetulnya kami juga pernah bikin market outlook di tahun 2024, judulnya adalah Dead and Hope gitu ya. Sama, harapan akan bersanding dengan ketidakpastian. Nah, tapi tahun ini sebetulnya kurang lebih ceritanya sama gitu ya, tapi akan lebih banyak harapannya. Semoga seperti itu teman-teman. Jadi kali ini adalah judulnya Ride or Die. Benar-benar kita mampu melewati ketidakpastian, mampu kembali bangkit, atau justru benar-benar kita jatuh terjerembab begitu ya teman-teman. Nah, episode kali ini spesial. Kenapa? Karena hari ini kita kolaborasi antara Rankia dengan Pilar Mas Investment Sekuritas. So, jangan kemana-mana, ikuti terus slide-nya. Oke? Nah, aku izin untuk mulai gitu ya teman-teman. Kita bahas dulu mengenai pertumbuhan ekonomi global yang ada saat ini begitu teman-teman. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu poin yang penting untuk membahas cerita apa sih sebetulnya yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini. Nah, memang teman-teman, kalau kita sedikit mundur ke belakang sejak di 2022 gitu ya, ketika pertumbuhan ekonomi lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya gitu ya, spicy kalau katanya McD, kita pada akhirnya mampu bangkit setelah COVID. Tapi tak disangka tak dinyana, sejak 2021, 2022, 2023 pertumbuhan ekonomi dunia terus mengalami penurunan. Apalagi kalau kita ingat teman-teman, puncaknya di tahun 2022 itu inflasi lagi panas-panasnya ya. Apalagi kalau kita lihat lagi tinggi-tingginya, hampir setiap headline itu munculnya inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, tentu ini menjadi sebuah cerita hampir 3 tahun lamanya. Nah, 2024 tadinya dianggap gitu ya sebagai sebuah tahun pemulihan ekonomi global, apalagi banyak harapan di mana pemangkasan tingkat suku bunga The Fed akan mengalami penurunan. Tapi pada kenyataannya itu terlalu indah untuk jadi kenyataan teman-teman. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak terjadi di awal-awal tahun 2024, bahkan baru terjadi di semester kedua di 2024. Tentu saja hal ini membuat pelaku pasar dan investor kecewa. Justru semakin banyak variabel yang membuat ketidakpastian. Nah, teman-teman, kalau kita bahas di tahun 2025, sebetulnya ceritanya kurang lebih sama. Tapi ada bonus tambahannya. Apa aja sih sebetulnya? Nomor satu adalah bicara tensi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina, yang kedua dengan Hamas dengan Israel. Nah, konon katanya di tahun ini Donald Trump itu lagi berusaha untuk membuat antara Rusia dengan Ukraina itu baikan teman-teman. Gimana caranya? Mereka ini ternyata ketemu teman-teman di Riyadh, Arab Saudi. Tapi masalahnya adalah Ukrainanya, Zelensky-nya nggak diajak teman-teman. Terus Zelensky-nya marah, takut ada udang di balik batu, bakwan dong ya gitu. Nah, ini menjadi salah satu perhatian teman-teman. Jangan sampai Donald Trump tidak jadi mendukung Ukraina. Kalau misalkan
apa namanya seperti itu artinya akan mengganggu stabilitas perdamaian antar negara nantinya. Nah, ini akan terus menjadi perhatian pelaku pasar dan investor khususnya di kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun ini. Yang kedua adalah Hamas dengan Israel juga masih mencuri perhatian. Nah, yang B ini adalah salah satu sentimen tambahan bonus pelengkap di tahun ini. Apa sih? Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika. Nah, tentu ini menjadi salah satu katalis yang positif sekaligus membahayakan gitu ya, deg-degan teman-teman rasanya. Kenapa? Karena Donald Trump ini kan tentu orangnya senggol bacok punya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia katakan dia akan memberikan tarif impor bagi semua negara. Salah satunya apa? Kemarin kita sudah lihat ya teman-teman, Amerika akan mengenakan tarif impor terhadap Meksiko, Kanada, dan Tiongkok. Sontak yang paling kaget tentu aja Meksiko dan Kanada. Kenapa teman-teman? Karena mereka itu sahabat baik, bestie bertiga. Apalagi antara Amerika, Meksiko, Kanada itu bersahabat baik dan punya agreement di antara ketiganya. Tapi ditusuk dari belakang gitu teman-teman. Tentu ini menjadi salah satu tanda tanya, sebetulnya Donald Trump ini sayang sama kita nggak sih gitu. Nah, akhirnya Donald Trump memberikan tarif, Meksiko, Kanada bersiap untuk membalas, tapi kami yakin mereka nggak akan balas. Mereka hanya gunakan WhatsApp dan telepon mungkin ya. Akhirnya pada akhirnya Donald Trump menunda kenaikan tarif tersebut selama 30 hari mendatang, di mana awal bulan Maret puncaknya. Tapi berbeda dengan Tiongkok, ketika Amerika sudah mengenakan tarif tersebut gitu ya teman-teman, Tiongkok nggak takut, Tiongkok nggak gentar, dia balas lagi dengan memberikan tarif kepada Amerika. Tentu ini menjadi salah satu tanda cikal bakal yang bakal perang berkepanjangan ini ya. Nah, ini menjadi salah satu fokus perhatian pasar dan investor. Yang C, melambatnya perekonomian Tiongkok, jelas ini menjadi salah satu yang kita perhatikan juga teman-teman. Kenapa? Karena Tiongkok itu biar bagaimanapun adalah mitra dagang terbesar dengan Indonesia. Kelambatan ekonomi Tiongkok juga akan membuat ekonomi Indonesia kian melambat teman-teman. Apalagi kalau kita bicara Tiongkok, 1, ada perang dagang, 2, disinflasi, 3, hilangnya kepercayaan konsumen, 4, permintaan barang dari Tiongkok yang turun, 5, capital outflow yang keluar dari Tiongkok, 6, pasar properti yang mengalami penurunan. Apalagi seperti yang kita ketahui teman-teman, pasar properti di Tiongkok adalah salah satu pasar gitu, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Dan yang D, divergensi kebijakan moneter. Seperti yang kita ketahui, divergensi kebijakan moneter ini tentu akan menentukan volatilitas mata uang yang ada saat ini gitu ya teman-teman. Ini hanya singkatnya aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, boleh mampir ke Pilar Mas YouTube channel gitu ya. Nanti di sana ada market foto 2025 secara lengkap. Jangan lupa subscribe. Ini pesan dari sponsor. Lanjut lagi. Nah teman-teman, kalau tadi kita bicara global, hari ini kita bicara Asia Economic Forecast. Nah, kita berharap dan kita meyakini di tahun 2025 ini Asia tetap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia teman-teman. Apalagi kalau kita lihat Asian 5 gitu. Ini bukan Westlife, ini Asian 5 teman-teman. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diharapkan masih akan tumbuh di atas 4,5%. Nah, kita singkat-singkat aja ya, jangan lama-lama, nanti kalian terpesona sama aku ya. Lanjut lagi. Nah, kita sampai ketawa tuh. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau tadi kita bahas pertumbuhan ekonomi dunia, kali ini kita bahas mengenai inflasi. Inflasi dunia diharapkan, kami juga berharap, bahkan semua orang mungkin berharap teman-teman, karena berharap bahwa inflasi akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, memang secara inflasi dunia itu diharapkan turun. Di 2025 ini diharapkan secara estimasi turun dari 5,8 menjadi 4 sampai dengan 4,5%. Nah, tapi ada X faktor. Tapi ini bukan lagi lomba dalam menyanyi ya teman-teman. Jadi ini ada faktor X yang memang mesti diwaspadai, yaitu adalah kebijakan dagang yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Karena ini menjadi salah satu perhatian penting karena kita negara emerging market, nggak suka atau nggak suka, sentimen global akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini nanti teman-teman boleh lihat ya dalam market outlook
kami. Nah, yang akan dibahas di sini sedikit adalah tentang Amerika. Amerika apa kabar gitu ya. Sebetulnya di tahun ini Amerika kabarnya baik-baik aja, tetap asik makanya ya. Tapi masalahnya di tengah kemenangan Donald Trump kemarin, situasi dan kondisi mungkin akan berubah. Inflasi yang tadinya diharapkan mengalami penurunan di tahun ini yang di mana didukung oleh penurunan tingkat suku bunga The Fed, mungkin itu nggak akan terjadi di tahun ini, teman-teman. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan Donald Trump itu mampu mendorong inflasi untuk mengalami kenaikan. Nah, tentu ini menjadi salah satu kabar yang membuat pelaku pasar dan investor harap-harap cemas apakah inflasi turun atau berpotensi naik. Bahkan, teman-teman, kalau kita lihat kemarin, inflasi Amerika kemarin itu naik loh dari 2,5-2,6 itu menjadi 3%. Untungnya tidak naik lebih dari 3%. Kalau sampai inflasinya Amerika naik lebih dari 3%, ini akan membuat pasar kita mimisan lagi gitu ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai situasi dan kondisi kian semakin runyam di Amerika. Tapi secara garis besar kami meyakini volatilitas akan semakin meningkat, tapi akan semakin berkurang hingga akhir tahun nanti. Nah, secara tingkat suku bunga kami percaya teman-teman, karena kan kalau kita bicara The Fed, kita bicara dua hal, yang nomor satu adalah bicara inflasi, yang kedua adalah bicara ketenaga kerjaan. Nah, kalau kita bicara inflasi yang mungkin agak sedikit ketahan untuk mengalami penurunan dan didukung oleh level pengangguran yang kuat. Yang dimana kalau kita perhatikan kemarin sempat turun teman-teman dari 4,2 menjadi 4,1 dan kembali turun menjadi 4%. Kebayang dong ya, berarti kalau inflasinya kuat, ketenaga kerjaannya solid, berarti ruang penurunan tingkat suku bunga The Fed akan semakin kecil teman-teman. Nah, ini yang membuat pada akhirnya bak judul lagu gitu ya, Dewa pupus, yang dimana ya kayaknya semakin kecil deh tuh tingkat suku bunga The Fed untuk mengalami namanya penurunan. Lantas apa sih teman-teman yang mesti kita perhatikan berikutnya? Tentunya kebijakan Donald Trump. Kenapa ini menjadi salah satu poin yang penting? Karena kebijakannya akan mempengaruhi stabilitas perekonomian global pastinya. Sampai dengan saat ini apa aja sih? Nomor satu adanya memberikan tarif kepada Meksiko dan Kanada, meskipun kemarin belum sempat dipospon ya. Yang kedua, dia tuh ingin Kanada menjadi negara bagian yang ke-51, bahkan tuh teman-teman bayangin. Yang ketiga, memberikan tarif 10% kepada Tiongkok, kemarin sudah ya. Nah, yang keempat ini adalah tarif resiprokal. Nah, ini tarif apa sih? Tarif yang digaungkan yang akan terjadi di tanggal 1 April atau paling lambat 2 April teman-teman. Saat ini timnya Donald Trump itu sedang mengkaji, membuat kajian, membuat evaluasi bla 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 supaya tarif ini bisa diberlakukan di bulan April nanti. Memang sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tarif resiprokal? Adalah sistem tarif yang digunakan dalam perdagangan internasional teman-teman, di mana dua negara atau lebih sepakat untuk memberikan tarif yang sama atau setara. Nah, fungsinya apa sih? Supaya adil. Jadi kalau misalkan ada suatu negara mengenakan 20% tarif kepada barang-barang dari Amerika, Amerika pun akan mengenakan 20% terhadap barang yang sama. Nah, tentu ini menyebabkan situasi dan kondisi yang kian tidak pasti pastinya gitu ya. Nah, kelima, kemarin dia sudah menaikkan tarif impor 25% untuk baja dan aluminium, lalu menaikkan tarif impor juga 25% untuk sektor otomotif gitu ya. Makanya kemarin ASI sempat sedikit mimisan berdarah-darah gitu ya, tapi sekarang udah mulai move lagi. Dan yang terakhir adalah menaikkan tarif impor mungkin lebih dari 25% untuk obat-obatan dan semikonduktor. Nah, teman-teman, jadi ini yang menarik ya. Nah, yang kita mau lihat adalah kemarin Amerika sempat memberikan tarif ya teman-teman kepada Tiongkok. Nah, Tiongkok kasihnya sebesar 525 billion US dollar, tapi Tiongkok kenakan hanya 14 billion US dollar. Jadi nggak sebanding, tapi Tiongkok ingin membuktikan bahwa dirinya juga punya gigi gitu ya. Aku nggak takut gitu. Oke. Nah, lanjut lagi teman-teman. Tadi kita bahas Amerika, sekarang kita bahas mengenai kebijakan The Fed. Kebijakan The Fed ini selalu menjadi perhatian ya teman-teman. Kenapa? Karena selalu menjadi tolok ukur berbagai bank sentral di seluruh dunia teman-teman. Jadi tentu saja apapun yang dilakukan oleh The Fed gitu ya, The Fed bersin aja kita nepak gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu perhatian pelaku pasar dan investor di seluruh dunia. Mulai dari mana sih teman-teman yang mesti diperhatikan? Memang kalau kita bicara The Fed, dia punya mandat ganda gitu ya, dua hal. Satu adalah
mengendalikan inflasi, yang kedua adalah dia menjaga ketenagakerjaan. Dia berusaha mendorong inflasinya tetap mengalami penurunan, tapi dijaga di level ketenagakerjaan yang solid dan kuat. Nah, sampai dengan saat ini teman-teman, kalau kita bicara probabilitas ya, dari sejak akhir tahun 2024 kemarin ya teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, cut plotnya itu mengatakan bahwa di tahun 2025 The Fed akan pangkas tingkat suku bunga sebanyak 100 basis point atau 1%. Kebayang dong ya. Tapi kayaknya saat ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Maka dari itu kami dari sejak market option ini dibuat, kami hanya menyampaikan bahwa The Fed hanya berpotensi memangkas tingkat suku bunga sebanyak 1 hingga 2 kali di tahun ini dengan besaran 25 sampai dengan 50 basis point teman-teman. Jadi nggak seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Dan itu teman-teman bisa perhatikan terkait dengan probabilitas. Kalau teman-teman lihat di bulan Oktober 2024 itu probabilitas penurunannya di atas 50% or 60% bahkan, dan hampir setiap arisannya The Fed semua berpotensi mengalami kenaikan. Tapi sejak kemarin akhir tahun deh ya teman-teman, Powell juga sudah mengatakan, bahkan di pertemuan di bulan Januari pun dia sudah mengatakan bahwa kami tidak akan terburu-buru dalam memangkas tingkat suku bunga. Alhasil kalau teman-teman lihat di bulan Februari 2025 hampir secara probabilitas penurunan tingkat suku bunga The Fed itu udah di bawah 40% teman-teman. Bahkan yang 40% itu nggak ada, berarti semakin kecil lah peluang bagi semakin kecil lah peluang bagi The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah, tentu ini menjadi salah satu perhatian ya teman-teman. Kira-kira seberani apa The Fed mampu menurunkan tingkat suku bunga di tengah tingginya inflasi dan kebijakan Donald Trump yang memberikan volatilitas tinggi di pasar gitu ya. Jadi kami pikir The Fed nggak akan terburu-buru, dia tetap akan perlahan tapi pasti melihat situasi dan kondisi yang ada begitu. Lanjut lagi ya. Nah, domestic issue ya, ngisi dong. Oke. Sejauh ini banyak lembaga-lembaga resmi lainnya yang mengatakan bahwa prediksi ekonomi Indonesia di tahun 2025 itu akan berada di atas 5%. Meskipun tentu ada yang mengatakan akan menjadi 8%. Tentu kita sama-sama teriak amin gitu ya teman-teman. Nah, tapi apakah itu bisa menjadi kenyataan atau tidak? Ya itu semua kembali lagi kepada program-program andalan yang apakah bisa dieksekusi atau tidak, bisa dijalankan atau tidak. Nah, sejauh ini secara variabel ada berbagai macam teman-teman, mulai dari tingkat suku bunga, Trump policy, ada proteksionisme, ada Prabowonomics, ada geopolitik, dan ada inflasi. Nah, teman-teman, kalau kita bicara di sini nanti aku nggak akan bahas semua ya, aku hanya akan bahas mengenai tingkat suku bunga. Nah, kemarin teman-teman kalau kita bicara spread antara Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga The Fed itu kan hampir 150 basis point ya teman-teman, jauh banget sebetulnya. Nah, hal itu yang dianggap sama Bank Indonesia adalah sebuah kesempatan bagi Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya. Kami sendiri mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan The Fed, Bank Indonesia itu baik adanya. Kenapa? Pada akhirnya Bank Indonesia ini keluar dari zona nyamannya. Dia pro terhadap pertumbuhan, nggak lagi bermain terhadap stabilitas. Kami cukup senang, apalagi kalau targetnya 150 basis, itu that's more than enough for us untuk cutting our rate sebetulnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh banget. Nah, sekarang ketika tingkat suku bunga Bank Indonesia berada di 5,75, itu masih berjarak 1,25%. Yang itu artinya apa? Yang itu artinya Bank Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk memangkas 25 basis lagi apabila dibutuhkan. Nah, tentu ini menjadi sebuah salah satu sinyal gitu ya, bahwa ternyata kita masih punya amunisi satu kali lagi. Tapi spread itu tetap harus dijaga, tidak boleh lebih rendah daripada 1%, karena takutnya akan mendorong capital outflow lebih besar dan lebih kencang daripada sebelumnya, yang akan membuat mungkin rupiah kita juga akan berdarah-darah gitu ya. Nah, itu satu yang akan dibahas. Yang kedua, nanti supaya kita bisa langsung masuk tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah beberapa yang akhir-akhir ini aku nggak bahas semua ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tengok ke market outlook-nya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, tetap ya, pesan sponsor itu tetap harus masuk pokoknya. Nah, teman-teman, yang aku mau bahas adalah efisiensi anggaran. Kemarin waktu kita ada
efisiensi anggaran sebesar 306 triliun itu rasanya gegap gempita di kiri dan kanan gitu ya, yang dimana semua orang pesimis bahkan mendorong IHSG kita untuk terjun bebas gitu ya, koreksi secara mendalam, hampir masuk ICU bahkan gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah ternyata efisiensi anggaran itu nggak hanya jilid pertama teman-teman, masih ada 2 jilid lagi. Jilid kedua diproyeksikan pemangkasan anggaran itu sebesar 250 triliun dan jilid ketiga itu sebesar 200 triliun. Jadi total efisiensi anggaran itu sebesar 756 triliun. Tuh, kebayang nggak kalau efisiensi anggarannya akan sebanyak itu? Nah, sebetulnya apa sih yang membuat ini dianggap persepsi negatif oleh pelaku pasar dan investor? Nah, teman-teman, memang kalau kita perhatikan kan sebetulnya sampai dengan saat ini efisiensi anggaran ini diperuntukkan untuk mampu menjalankan program-program andalan dari Bapak Prabowo ya, salah satunya mungkin program makan bergizi gratis. Nah, kan kemarin waktu kita mau menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 kan nggak jadi kan ya teman-teman ya, jadi akhirnya dibutuhkan anggaran lebih untuk memastikan program-program andalannya dapat berjalan teman-teman, dan salah satunya adalah dengan efisiensi anggaran. Tapi sejauh ini memang teman-teman, kalau kita lihat kemarin pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 itu meskipun mengalami penurunan, tapi yang harus kita perhatikan adalah konsumsi domestiknya itu mengalami kenaikan. Nah, ini artinya apa? Sebetulnya hingga akhir tahun 2024 itu daya beli dan konsumsi sebetulnya masih terjaga. Tapi semakin ke sini, konsumsi dan daya beli data inflasi kita terus mengalami yang namanya penurunan. Itu artinya apa? Itu artinya kita juga harus mengandalkan belanja pemerintah. Sedangkan kalau belanja pemerintahnya aja diefisiensikan, mau dibawa kemana ekonomi kita kan gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat efisiensi anggaran, sebetulnya tidak semuanya buruk kok teman-teman, karena seperti alat tulis kantor ya, sekarang kan udah eranya digital ya, ada 90%, kegiatan seremonial juga dipangkas, jasa ada apalagi ada perjalanan dinas juga dipangkas ya. Tentu ini merupakan salah satu langkah yang mesti diambil. Apalagi teman-teman, ketika anggaran itu dipangkas, dilakukan efisiensi, sebetulnya bukan hanya untuk memastikan program-program andalannya Bapak Prabowo itu berjalan. Kita itu masih ada hutang yang mesti kita bayar di tahun ini, di mana di tahun ini merupakan salah satu tahun dengan jatuh tempo terbesar, jatuh tempo utang terbesar teman-teman. Bahkan kalau kita lihat secara obligasinya aja tuh sekitar 800 triliun, bunganya aja 500 triliun, total yang mesti dibayarkan itu 1.300 triliun. Itu duit apa ember gitu ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan teman-teman, karena kalau misalkan kita nggak punya duit untuk bayar, dan ujung-ujungnya kita akan menerbitkan obligasi lagi, surat utang lagi. Makanya kemarin Ori 27 adalah salah satu obligasi dengan bunga tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Mau tahu seperti apa ulasannya? Nanti boleh tengok ke YouTube-nya Pilar Mas ya. Jangan lupa di-subscribe. Sponsor lagi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara indeks kita, sebetulnya di tahun ini kami sangat berharap gitu ya teman-teman, masih berada di sektor perbankan, ada di sana kami masih suka dengan BNRI, BBNI, BBCA, BBRI, BRIS, BNG, dan ANTO. Meskipun sebetulnya secara kinerja mungkin kurang memuaskan, tapi kami pikir kami masih menaruh harapan yang lebih besar terhadap sektor perbankan. Terus juga teman-teman, kita juga masih terfokus terhadap consumer dan retail, meskipun kalau kita perhatikan hari-hari ini daya beli dan konsumsi mungkin mengalami penurunan. Tapi teman-teman, sedikit cerita, kalau kita bicara inflasi secara umum memang mengalami penurunan, bahkan berada di bawah 1%. Tapi kalau teman-teman tengok inflasi inti itu masih berada di kisaran 2%. Nah, kalau kita bicara inflasi inti, esensinya sebetulnya adalah apakah kenaikan harga barang dan jasa diikuti dengan kenaikan pendapatan atau tidak. Nah, kalau misalkan inflasi intinya masih cukup tinggi, masih baik adanya, berarti mungkin bukan kehilangan daya beli atau konsumsi, mungkin lebih kepada menahan daya beli. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian yang mesti kita lihat gitu ya teman-teman, bagaimana caranya supaya
kita itu bisa tetap melakukan konsumsi, melakukan daya beli supaya perekonomian juga bisa tetap berjalan seperti apa adanya. Dan kami juga masih menaruh hati di energi, ada timah gitu ya teman-teman. Terus juga ada energi juga masih batu bara juga kami masih menaruh hati, ada minyak mentah. Meskipun kalau kita perhatikan di tahun ini sebetulnya permintaan akan minyak mentah itu terus-menerus mengalami penurunan. Tapi katakanlah dengan adanya Donald Trump, ada kemungkinan permintaan justru akan berpotensi mengalami kenaikan. Kenapa sih Nick emangnya? Karena Donald Trump itu kan nggak suka dengan energi terbarukan, makanya dia lebih fokus terhadap energi fosil gitu, dan itu ya berpotensi untuk meningkatkan harga minyak juga. Dan sejauh ini sektor properti di tahun ini karena adanya pemangkasan tingkat suku bunga, tentu kami harapkan bahwa properti ini bisa mampu kembali bangkit di tahun ini gitu ya teman-teman. Dan sebetulnya ya harapannya juga cukup besar, hampir semua sektor bisa pulih di tahun ini. Tapi dengan adanya kebijakan Trump, kami pikir nggak akan semudah itu gitu untuk bisa bangkit dan pulih teman-teman. Nah, singkat cerita seperti itu. Nanti sembari kita ngobrol, sembari kita jalan deh ya sama Alvinta. Nah, Alvinta ini aku kembalikan ke Alvinta. Oke Pak Niko, terima kasih pemaparannya bagus banget, lengkap banget. Aku sampai bingung mau tanya apa. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti aku bacain dan langsung dijawab sama ahlinya. Oke? Kalau kayaknya belum ada pertanyaan yang masuk ya Pak, mungkin aku akan highlight dulu dari PowerPoint Pak Niko tadi. Bahwa untuk berinvestasi baik di saham dan di obligasi di Indonesia itu kita harus banyak membaca kondisi ekonomi politik global dan dalam negeri. Kayak misalnya tadi kita harus lihat data inflasi Amerika Serikat, inflasi Indonesia, kemudian kita juga harus lihat kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Donald Trump untuk kenaikan tarif impor, yang sebenarnya mungkin ini pernah kita alami di 2018 ya Pak, kalau nggak salah di Perang Dagang Pertama. Nah, mungkin dari situ aku akan coba tanya, mohon dielaborasi kembali Pak, apakah di tahun ini nasibnya akan sama dengan Perang Dagang di tahun 2018 gitu, untuk perekonomian Indonesia dan IHSG dan tentunya obligasi. Siap Alvinta. Jadi ada hal yang menarik tadi subuh pagi gitu ya. Waktu Donald Trump mau flight, dia sempat menyampaikan kepada para jurnalis begitu Vinta, bahwa ada kemungkinan kesepakatan perdagangan terjadi antara Amerika dengan Tiongkok. Nah, tentu ini kan menjadi salah satu kabar yang positif gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan sebelum Donald Trump menjabat naik jadi presiden, dia bahkan mengatakan bahwa kami akan mengenakan tarif sebesar 60% untuk Tiongkok. Padahal pada kenyataannya ketika sudah dilantik nggak sebanyak itu, baru 10%. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa saya Donald Trump dan presidensi itu adalah kita punya hubungan yang sangat baik begitu, meskipun ya akan bela Tiongkok, sedangkan saya akan membela Amerika, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan perdagangan itu dapat terjadi. Nah, ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa Donald Trump sepertinya mulai melunak hatinya gitu ya, udah mulai lembut rasanya kita. Jadi kalau kita harapkan bahwa ya tentu akan ada volatilitas di sana, akan kebijakan-kebijakan Donald Trump yang memang dia menginginkan perekonomian Amerika mampu kembali bangkit dan akan mampu kembali move gitu. Tapi satu sisi dia juga mesti memperhatikan bahwa setiap kebijakannya itu ternyata memberikan riak bagi negara-negara lain di dunia. Salah satunya yang akan mendapatkan riaknya itu adalah emerging market gitu. Oke. Pak, berarti dengan kondisi ya kita kan cuma bisa meraba-raba ya Donald Trump akan seperti apa nih nantinya ke dalam 1 tahun ke depan. Cuman tadi aku juga mau highlight peak sektornya dari Pak Niko itu ada perbankan, consumer and retail, energi seperti timah dan batu bara ya. Iya, betul. Dan properti diharapkan naik. Nah, dari gimana sih kita coba mungkin lebih ke praktikal ya Pak ya, kalau dari Pak Niko sendiri ketika investor pemula akan menyusun portofolio pertamanya di investasi saham,
Itu Dari sektor obligasi lah ya. dan obligasi. Sektor apa yang menarik di saham, dan kalau di obligasi kita berburu apa nih, baiknya obligasi di SBN kan akan ada jadwal, masih akan banyak Iya, penerbitan iya, ya di betul. tahun ini. Iya, Apakah betul. bunganya akan menarik dan apakah porsinya sebaiknya lebih banyak di obligasi atau bagaimana, Pak? Baik, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya nomor satu yang mesti dilihat itu adalah nomor satu tujuan investasi kita itu seperti apa, tujuannya mau buat apa dulu. Yang kedua adalah jangka waktu investasi kita, karena ini menentukan pilihan-pilihan investasi kita antara yang jangka panjang maupun yang jangka pendek itu sangat penting. Begitu Alvinta, kenapa? Karena akan menyesuaikan produk investasi seperti apa yang akan kita masuki. Nah, yang ketiga yang tidak boleh lupa adalah kita ini kategori profil risikonya seperti apa, agresif kah, lebih moderat kah, atau konservatif kah. Kenapa ini menjadi salah satu penting? Contoh katakannya, saham itu menguntungkan, yes of course saham itu menguntungkan, tapi apakah saham itu untuk semua orang? Belum tentu Alvinta. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau misalkan kayak contoh Alvinta deh nggak suka dengan saham gitu ya, nggak suka dengan volatilitas kenaikan harga turun saham, berarti Alvinta akan mengurangi. Tapi bukan berarti kita nggak berinvestasi sama sekali di saham. Bisa kata kita punya duit 10 juta, ya kita kurangin aja porsi persentase di saham. Bisa kata hanya 10 atau 20%, katakanlah 20%, dan Alvinta fokus kepada jangka panjang. Berarti kalau gitu, satu jangka panjang, yang kedua, Alvinta nggak suka dengan volatility, berarti Alvinta lebih kepada moderat atau konservatif, berarti turunkanlah porsi saham 10 sampai dengan 20%. Nah, obligasi juga punya tingkat resiko, tapi kalau kita mau tetap moderat atau punya ruang untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik bagi portfolio kita, berarti besarkan di obligasi, let's say katakan di 60%. Apakah 60% itu semua saham yang buy and hold? Tidak juga. Kalau kita mau kombinasikan juga dengan jual beli jangka pendek, boleh nggak? Of course boleh banget kan gitu. Tapi balik lagi, setiap obligasi yang bisa diperdagangkan pasti punya fluktuasi nilai pasar. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Tapi setidaknya obligasi memberikan jaminan yang lebih besar dari sisi bunga yang dapat diberikan, kan gitu. Nah, kalau misalkan aku nggak suka deh yang bisa diperdagangkan, aku memang sukanya cuma buy and hold aja, yes, berarti kamu bisa belinya masuk ke ORI, Sukri, atau ST, bukan ST13 yaitu nama BR, bisa masuk ke suku tabungan, juga bisa masuk ke SBR, saving bond retail. Nah, itu juga bisa teman-teman masukin. Nah, seperti kemarin, karena pemerintah kita lagi butuh banyak utang, pemerintah kita lagi butuh banyak dana gitu ya supaya program-programnya berjalan, makanya mungkin dia kasih bunga yang lebih tinggi di ORI 27 kemarin dengan tingkat bunga yang 3 tahun di 6,65, yang 6 tahun di 6,75, bahkan untuk yang 3 tahun netnya saja di 5,98. Jadi imagine tuh Alvinta, setinggi itu gitu ya, semanis itu bunganya. Nah, itu Dengan kondisi inflasi kita yang rendah ya Pak. betul. Kenapa? Karena kan mereka butuh dana. Mereka setiap kali ada defisit APBN, apalagi sampai dengan saat ini, rasio penerimaan kita pun juga berkurang. Itu artinya apa? Kita mesti harus lebih banyak lagi giat dalam mencari pendapatan supaya defisit APBN-nya tidak terlalu besar gitu. Nah, habis dari situ masuk itu ke deposito mungkin boleh, bisa masuk ke tempat reksadana juga boleh. Tapi asal mas teman-teman bisa mengelola sendiri dana investasinya, lebih baik kelola sendiri. Apalagi kan sekarang kalau kita bicara obligasi retail, bisa mulai dari start 1 juta. Jadi, dan investasi saham pun juga bisa start dari 100.000 gitu. Apalagi investasinya di pilar emas. Susi, sponsor lagi. Sponsor. Oke. Oke, jadi Pak, kita bisa simpulin ya kalau misalnya teman-teman nih di sini yang mungkin terlalu sibuk untuk memperhatikan berita ekonomi global dan dalam negeri, atau nggak suka lihat portofolionya bisa sampai turun 10-20%, itu bisa pilih obligasi ya Pak. Apalagi saat ini kupon yang ditawarkan oleh pemerintah itu lumayan tinggi. Betul, betul. Nah, Jadi kemudian Pak, memang,
Jadi memang kalau misalkan teman-teman nggak suka main saham, mungkin lebih suka dapat duit jajan setiap bulan. Nah, bunga-bunga ori, sukri, SBR, ST itu bunga yang masuknya setiap bulan Alvinta. Jadi seperti kayak dapat duit jajan gitu setiap bulan, dan itu baik adanya dibandingkan kita nabung di deposito. Apalagi beli obligasi pajaknya cuma 10%, deposito 20%. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang suka pengen coba di saham nih Pak, dengan kondisi seperti tadi, ekonomi di Amerika Serikat kan saat ini cukup stabil ya, kita bilang cukup stabil. Kemudian kita akan melihat kebijakan Donald Trump yang kalau di periode sebelumnya dia lumayan agresif, dan mungkin di tahun-tahun ini mungkin akan sama, tapi sedikit melembek ya tadi ya istilahnya. Itu saham apa nih yang bisa untuk jadi di portofolio pertama nih kalau Pak Niko, menurut Pak Niko berdasarkan analisis fundamental ataupun teknikal yang Pak Niko mungkin udah baca-baca selama ini gitu? Oke, baik Alvita. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa kan balik lagi kita tujuan investasinya itu mau jangka pendek atau mau jangka panjang. Nah, kalau misalkan tujuannya jangka pendek berarti kita fokusnya saham-saham yang punya volatilitas tinggi sebetulnya, karena kan mampu memberikan kita keuntungan dalam jangka waktu pendek. Yang itu artinya technical analisa menjadi salah satu analisa yang bisa digunakan bagi pelaku pasar dan investor untuk melakukan jual dan beli saham, kan begitu. Atau rumors mungkin kalau banyak ikut grup kan kadang-kadang suka beli ini kan gitu, jadinya FOMO ya. Tapi juga nggak boleh FOMO juga, belilah saham yang teman-teman ketahui, kan begitu. Nah, yang kedua juga teman-teman juga mesti kan kalau misalkan aku cocoknya jangka panjang nih, aku mau masuk ke saham-saham yang memang secara perlahan tapi pasti terus bertumbuh ya. Saat ini kan kalau kita lihat ya, kita saham-saham seperti kayak sektor perbankan itu kan turunnya juga udah cukup banyak, udah cukup dalam juga, dan tapi secara fundamental masih baik adanya dan punya prospek atau potensi valuasi di masa yang akan datang. Itu artinya apa? Berarti kita bisa mulai masuk juga ke saham-saham di sektor perbankan. Nah, namun yang paling penting kita, kalau misalkan kita mau beli sektor mana sih yang kira-kira kita bisa masuki, kita lihat juga bisnis plan dari sisi pemerintah. Nah, biasanya sektor yang lagi yang akan mendapatkan sentimen positif adalah sektor yang memang berkorelasi positif terhadap rencana kerja pemerintah gitu. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya untuk melengkapi mungkin bingung nih gimana investasi yang bagus, yang bagaimana sih kita melihat kondisi pasar gitu-gitu, bisa ditanyain loh di sini. Tapi ini sebelumnya Pak, ini ada yang tanya gimana sih cara dapat reward 100.000 gitu dari Pilar Mas, boleh dijelasin dulu? Oh, boleh. Tim, aku izin share screen di halaman terakhir ya. Bentar, soalnya ada di sini. Masuk nggak, Pin? Masuk, udah boleh. Ya? Oke. So, teman-teman semuanya, nanti bagi para penonton Rankia yang hadir hari ini, apabila ingin mendapatkan voucher 100.000, caranya cukup mudah dan gampang gitu ya teman-teman, tinggal scan barcode-nya. Jangan lupa nanti follow dulu untuk IG dan YouTube-nya pastinya ya, nanti kami cek Uber satu-satu. Subscribe itu gratis guys, kagak bayar, jadi harus subscribe dulu. Nah, yang kedua, jangan lupa teman-teman, nanti ketika mau open account, teman-teman pilihnya bank RTN-nya Bank Kapital. Nanti ketika teman-teman melakukan pembukaan akun, itu teman-teman akan mendapatkan 50.000. Nah, 50.000-nya lagi gimana? 50.000-nya lagi adalah ketika teman-teman buka opening account di saham, jangan lupa harus transaksi di bulan yang sama, supaya nanti di bulan berikutnya teman-teman bisa dapat uang 100.000. Nah, kalau bisa uangnya jangan ditarik ya teman-teman ya, justru digunakan belajar untuk bermain saham. Nah, kalau di kami sebetulnya kami punya platformnya itu cukup lengkap, apalagi bagi teman-teman yang baru melakukan pembukaan akun. Kita di sini punya namanya online course. Jadi teman-teman sudah mendapatkan 7 modul yang isinya tuh pelatihan tentang bagaimana cara membaca research, gimana caranya technical analisa, gimana caranya
membaca fundamental perusahaan, gimana, banyak deh teman-teman. Jadi itu komplit semuanya, termasuk mekanisme perdagangan efeknya. Jadi teman-teman kalau ikuti kami belajar saham sampai paham kan gitu ya. Nah itu juga bisa diperhatikan. Dan Vinta yang terakhir, kami nanti di tanggal 28 itu ada kelas offline ya, itu di Bursa Efek di ruang meeting 3. Nanti ada playernya, nanti aku share abis ini ya. Jadi teman-teman bisa ke sana atau lihat ke tempat IG-nya kami. Nah, nanti di sana itu ada ininya teman-teman, ada apa? Ada kelasnya itu dari jam 1:30 sampai jam 5 sore. Ya, nanti di situ juga akan banyak giveaway juga. Jadi teman-teman boleh kalau misalkan ada waktunya bisa luang. Nah, nih teman-teman, aku munculin tuh ya. Ada ya di sini sekolah pasar modal ini di hari ada juga ini yang online teman-teman. Ini yang online di 12 Maret. Jadi ada 2 kelas. Yang offline itu di tanggal 28 Februari. Itu dari jam 1:30 sampai jam 5. Itu di ruang meeting 3 Bursa Efek Indonesia. Di sana juga ada giveaway. Tapi kalau teman-teman misalkan waktunya nggak ke Uber, waktu lagi sibuk banget gitu ya, kita juga ada kelas online di 12 Maret dari jam 1 sampai jam 4 teman-teman. Nah, pendaftarannya bisa lihat di sini. Nanti teman-teman tinggal lihat. Jangan lupa untuk mendapatkan voucher, follow IG, YouTube, dan pastinya bukannya pakai bank kapital. Gitu, Alvinta. Oke, Pak, untuk yang mau buka akun ini bisa di seluruh Indonesia atau hanya di kota-kota yang ada cabangnya Pilar Mas? Enggak, Vinta, bebas. Mau di Sabang pun, Merauke pun, semua bisa belajar tentang saham gitu ya. Nanti kalau misalkan, dan kita juga punya community-nya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau tanya, dan biasanya kami selalu kasih 4 saham ya setiap harinya, 3 di pagi hari dan 1 di siang hari, supaya teman-teman bisa untuk belajar. Apalagi kita juga punya YouTube channel yang memang aktif gitu ya, karena ada dibantu sama teman-teman digital marketing, supaya teman-teman bisa belajar saham, mengenal saham dari awam sampai paham gitu. Oke, jadi teman-teman yang udah bergabung, kita sekarang sudah dimudahkan ya dengan adanya platform seperti Pilar Mas untuk membantu teman-teman langsung praktek nih. Bagaimana sih cara investasi saham dengan modal mulai dari 100.000 udah bisa ya Pak ya? Bahkan kita kasih duitnya 100.000 Alvinta, jadi nggak pakai duit sebetulnya, cuman pakai jempol kalian aja sih sebenarnya. 1 jempol, yang kedua pakai niat sebetulnya. Iya betul, gratis berarti, nol modal ya untuk. Dan memang pastinya Vinta kan sama seperti iklannya Vinta, di dunia ini nggak ada yang instan. Kalau misalkan mau dapat cuan, mau bisa dapat keuntungan dari pasar modal, ya mesti belajar, dan nggak bisa ada yang instan gitu ya. Masak Indomie aja mesti 3 menit gitu. Jadi begitupun juga dengan belajar saham. Yang kedua, ya nggak ada noda yang nggak belajar. Sampai dengan saat ini kan masih banyak orang yang ragu untuk berinvestasi di pasar saham. Tapi kalau di kami akan modalin 100.000, bisa kebeli kok saham-saham yang harganya juga murah gitu ya. Jadi kita mulai dari sekarang sejak dini supaya bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, pensiunnya nikmati gitu. Pak Niko, sebelum kita close ya, ini ada pertanyaan nih. Selamat sore Pak Niko dan Kak Alvinta, saya ingin bertanya terkait kebijakan efisiensi pemerintah yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Nah, menurut Pak Niko bagaimana kita menyikapinya dalam berinvestasi ya Pak? Kan kayak, ya memang tadi ada rencana anggaran efisiensi 750 triliun. Kemudian utang jatuh tempo utang jatuh tempo di tahun ini 1.300 triliun termasuk bunga utang, dan aku sempat riset, pemerintah itu berencana untuk menerbitkan SBN lagi untuk refinancing. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya sebagai investor?
Sebetulnya ini salah satu hal yang menarik Alvinta. Kenapa? Kalau misalkan tadi Alvinta mengatakan sudah melakukan riset dan bahwa akan ada utang yang jatuh tempo, pertanyaannya adalah ketika supply-nya itu besar, demand-nya nggak ada, berarti mau nggak mau ketika kita menerbitkan surat utang, bunganya akan jauh lebih tinggi daripada bunga-bunga yang sebelumnya. Itu artinya apa Alvinta? Itu artinya kita sebagai investor berkemungkinan untuk mendapatkan produk investasi yang memang bunganya tinggi. Bagi kita sih kita happy-happy aja, dan apalagi kan kita selalu percaya, kita juga berdoa ya supaya kita ini tetap dikuatkan dalam situasi dan kondisi apapun tekanan dari pasar baik global maupun dari dalam negeri. Nah, kalaupun misalkan ada program-program yang memang mau dijalankan, tentu kita nggak bisa dengan mengatakan emang bisa jalan. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba, dan apalagi niatnya itu adalah memang membangun sumber daya manusia. Nah, ini tentu, dan ketika kita mengatakan membangun sumber daya manusia itu kan nggak bisa dalam satu hari, tentu dalam waktu yang panjang dan berkelanjutan. Nah, harapannya tentu dengan adanya setiap adanya tekanan pasti adanya kesempatan, setiap adanya peluang juga pasti ada yang namanya harapan. Jadi kami pikir kalaupun misalkan memang ada kebijakan-kebijakan yang memang seperti anggaran, kita juga bisa menempatkan bagaimana cara kita perspektifnya, dari sisi mana kita melihatnya, sehingga kita bisa mendapatkan persepsi yang baik akan hal itu. Itu sih Alvinta, dan selalu ada peluang meskipun di tengah tekanan. Oke, baik. Pak, berarti dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, kalau berjalan dengan baik sebenarnya positif untuk saham maupun obligasi ya Pak ya? Ya, sebetulnya kan udah pasti dari sisi belanjanya juga pasti akan berkurang. Tapi kan tentu harapannya kita berdoa, kita percaya, berusaha juga supaya program-program itu dapat berjalan dengan baik adanya, supaya mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau kita bicara program makan bergizi gratis, itu kan salah satu sektor makanan yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian cukup besar. Sehingga tentu kita harapkan efisiensi anggaran ini, realokasi dananya dapat digunakan maksimal mungkin supaya program-programnya berjalan dan memberikan implikasi positif terhadap perekonomian kita. Gitu. Oke Pak, mungkin aku tambahin yang terakhir Pak. Aku juga penasaran karena gini, beberapa aku baca juga yang ditakutkan ketika pemerintah mengurangi porsi belanja, itu akan ada multiplier effect ke masyarakat yang daya belinya juga turun. Apalagi di Januari ini kita mengalami deflasi secara bulanan. Betul. Itu efeknya akan seperti apa nih Pak? Mungkin lebih akan terlihatnya di pasar saham mungkin ya Pak ya? Iya, sebetulnya kalau kita lihat pasar saham hari ini kan lagi-lagi mengalami koreksi ya Pinta sebetulnya. Aku belum lihat, nanti aku lihat lagi, ini masih sahamnya juga masih bergerak saat ini. Tapi kalau kita lihat, kalau kemarin kita sempat mengalami namanya penurunan, kali ini mungkin penurunannya udah mulai sedikit tertahan gitu ya, karena penurunannya cukup dalam hingga ke berapa ini, ke level paling dalam itu di 6.500, sempat mengalami kebangkitan puncaknya 4 hari yang lalu ketika indeks kita naik hingga 2,9%, tapi pada kenyataannya kita membutuhkan alasan lebih dari itu untuk bisa menguat. Nah, sejauh ini memang apa yang dilakukan pemerintah kan termasuk realokasi anggaran dan segala macam, tujuannya kan baik adanya, tapi kan tentu tidak semua hal yang baik dapat diterima oleh semua orang. Nah kan gitu kita, jadi ya fokus utamanya sekarang kita juga ikut mendukung supaya program-program andalannya dapat berjalan yang dapat memberikan implikasi positif bagi perekonomian gitu. Oke Pak Niko, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin juga sudah nggak ada yang akan bertanya lagi. Kita cukup untuk webinar kali ini. Terima kasih Pak Niko sudah banyak mau jadi narasumber yang baik hati, sabar, menjelaskan dengan lengkap juga. Enggak dong Alvinta, senang rasanya. Terima kasih juga Alvinta melalui Rankia dan tim ini ya. Ini salah satu media dari Spanyol ya Vinta ya, ternyata ya, luar biasa ya. Jadi senang rasanya bisa berkolaborasi untuk pertama kalinya loh, ini pecah telur bersama Pilar Mas. Iya betul, dan mungkin akan ada kolaborasi selanjutnya, webinar-webinar selanjutnya dengan Pak Niko untuk membahas pasar saham dan obligasi dalam negeri. Nah teman-teman jangan lupa untuk scan QR code-nya tadi, mungkin aku tampilin lagi ya.
Teman-teman jangan lupa untuk scan untuk dapat saldo, voucher saldo untuk investasi 100.000. Jadi teman-teman bisa investasi secara gratis. Oke. Yes. Nah, teman-teman juga bisa membaca banyak berita-berita global maupun dalam negeri di media sosial maupun situs dari Pilar Mas dan rankia.id tentunya. Gitu. Oke, Pak Niko. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.